Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman orang buta yang duduk di pinggir jalan hari ini memberi inspirasi kepada kita supaya kita tidak takut untuk berseru kepada Tuhan. Seruan itu bukan sembarang seruan, namun seruan yang memohon kasih seperti yang dilakukan orang buta itu. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ia tidak meminta apa-apa. Ia tidak berseru tentang keluhan penderitaannya. Ia tidak meminta sumbangan. Orang buta itu hanya berseru, "Kasihanilah aku." Saudaraku yang terkasih, orang buta itu berseru beberapa kali sampai Yesus menghendaki supaya ia mendekat. Jika ia hanya berseru sekali dan mutung karena ditegur oleh orang lain, seruannya tidak sampai pada Yesus. Ia justru akan semakin ketinggalan dalam rombongan Yesus yang sedang berjalan. Justru karena niatnya yang kuat untuk berjumpa dengan Yesus, seruan orang buta itu sampai kepada telinga Yesus. Dia tidak peduli dengan sikap orang banyak yang menyuruhnya untuk diam. Sekali lagi, dari orang buta ini kita dapat belajar untuk semakin memperkuat iman bahwa Yesus pasti tidak akan pernah tinggal diam dengan kita yang berseru kepadanya. Apa yang kita butuhkan untuk membuat kita semakin hidup pasti akan diberikannya. Orang buta itu meminta supaya dapat melihat. Dan lihatlah, ia sungguh dapat melihat. Apa yang dilakukannya setelah mendapat penglihatan? Ia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Sikapnya itu justru menarik semua orang untuk ikut memuji Allah juga. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, orang buta itu memerlukan mata untuk melihat dan melanjutkan hidupnya.
Kebutaannya menjadikan dirinya lemah dan terpaksa bekerja sebagai pengemis. Ia tidak dapat berbuat banyak untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Namun, dengan diberi penglihatan, ia hidup kembali. Ia dapat melihat dunia dan terlebih dapat melihat karya keselamatan Allah. Ia dapat berkarya lebih luas dan tidak lagi menjadi pengemis. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar dari tokoh-tokoh yang ada dalam kutipan Injil hari ini. Selain dari orang buta itu, kita juga dapat belajar dari orang-orang yang melarang orang buta itu berteriak. Boleh jadi terkadang kita justru menjadi penghalang bagi orang buta yang ada di sekitar kita untuk berjumpa dengan Yesus. Padahal kehadiran kita seharusnya membawa mereka yang buta kepada Yesus untuk disembuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga kita tidak mudah ngambek, mutung, dan berhenti berkarya bagi gereja dan masyarakat. Kehadiran kita sebagai murid Yesus seharusnya memberikan dan merupakan kehadiran yang membawa berkat dan keselamatan. Semoga kita yang mempunyai mata untuk melihat mampu memandang dunia dengan optimis dan penuh harapan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita pergunakan apa saja yang kita miliki untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita ini bagi banyak orang. Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Tuhan, bukalah mata hati kami, agar kami mampu melihat dunia dengan lebih bijaksana. Bantulah kami, agar selalu sadar akan tugas perutusan sebagai orang Kristiani. Semoga dimanapun kami berada, kami sungguh membawa cahaya penerangan bagi siapa saja yang kami jumpai. Tuhan, bantulah kami untuk mampu selalu melihat. Jangan biarkan kami mengalami kebutaan. Doa ini kami sampaikan sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.